Sejak kecil, kita diajarkan bahwa dunia bekerja dengan prinsip keadilan, usaha akan selalu dibayar setimpal, dan kebaikan akan berbuah manis. Kita mengharapkan bahwa jika kita bekerja keras, kita akan sukses. Jika kita berbuat baik, kita akan diperlakukan dengan baik. Namun, ketika realitas tidak berjalan sesuai harapan, muncul rasa kecewa, amarah, dan kebingungan. Mengapa mereka yang curang justru mendapat kemudahan? Mengapa mereka yang rajin dan jujur seringkali tertinggal? Kehidupan, pada kenyataannya, tidak menilai atau menghakimi. Ia tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk seperti yang kita pahami. Ia tidak memberi hadiah atau hukuman. Ia hanya mencerminkan energi, pola pikir, dan tindakan yang kita pancarkan ke dunia. Jika seseorang selalu berfokus pada kekurangan dan ketidakadilan, kehidupannya pun akan dipenuhi dengan bukti-bukti yang menguatkan keyakinan tersebut. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk melihat kemungkinan dalam keterbatasan akan menemukan jalan yang tidak terlihat oleh orang lain. Bayangkan kehidupan seperti cermin besar. Jika kita tersenyum ke arahnya, ia akan tersenyum kembali. Jika kita cemberut, ia pun akan mencerminkan ekspresi yang sama. Kita tidak bisa marah pada cermin karena pantulannya tidak seperti yang kita inginkan. Yang perlu diubah bukanlah cerminnya, melainkan diri kita sendiri. Realitas yang kita alami bukanlah hasil dari sebuah sistem yang adil atau tidak adil, tetapi hasil dari bagaimana kita memilih untuk berinteraksi dengan kehidupan. Dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalam. Ketika kita mengubah cara berpikir dan cara bertindak, kita mengubah apa yang dipantulkan kembali kepada kita. Jadi, daripada bertanya, mengapa hidup tidak adil kepadaku? Mulailah bertanya, apa yang sedang kehidupan cerminkan tentang diriku? Sebab, jawabannya ada di sana, di dalam diri sendiri. Ketika hidup memberikan kita sesuatu yang indah, kesempatan emas, pertemuan yang membawa berkah, atau hasil yang melebihi usaha kita, kita sering menyebutnya sebagai keberuntungan. Kita merasa bahwa semesta berpihak, seolah-olah ada kekuatan yang secara acak memilih kita sebagai pemenang. Sebaliknya, saat kegagalan menghampiri, ketika segala sesuatu tampak tidak berjalan sesuai rencana, kita menyalahkan nasib, menganggap diri kita sial, atau bahkan merasa dicurangi oleh kehidupan. Namun, benarkah keberuntungan dan ketidakadilan itu nyata? Ataukah keduanya hanyalah persepsi yang kita ciptakan sendiri? Kehidupan, pada dasarnya, tidak pernah memilih pemenang atau pecundang. Ia bukan permainan yang memiliki aturan tentang siapa yang berhak menang atau kalah. Kehidupan hanya merespons dengan cara yang selaras dengan pola pikir, tindakan, dan keyakinan kita. Seseorang yang percaya bahwa dirinya selalu sial tanpa sadar membuat keputusan-keputusan yang memperkuat keyakinannya. Ia ragu melangkah, melihat risiko sebagai ancaman, dan akhirnya menemukan lebih banyak kegagalan. Sebaliknya, seseorang yang percaya bahwa setiap pengalaman membawa peluang akan lebih berani, lebih terbuka, dan pada akhirnya menemukan keberuntungan dalam setiap tantangan. Lihatlah orang-orang yang tampaknya selalu beruntung. Apakah mereka benar-benar diberkahi nasib baik? Ataukah mereka memiliki cara pandang dan kebiasaan yang membuat mereka lebih mudah menangkap peluang? Jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa keberuntungan bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit. Keberuntungan adalah hasil dari kesiapan dan keterbukaan terhadap peluang yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, daripada bertanya, mengapa aku tidak seberuntung mereka? Tanyakanlah, bagaimana aku bisa menciptakan keberuntunganku sendiri? Karena kehidupan tidak pernah mencurangi siapapun, kitalah yang menentukan apakah kita akan terus merasa sebagai korban, atau bangkit dan merancang jalan kita sendiri. Dua orang berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang bergulung-gulung ke arah mereka. Yang satu melihatnya sebagai ancaman, membayangkan bahaya yang tersembunyi di bawah permukaan, arus yang bisa menyeretnya, kedalaman yang tak terduga. Yang lain melihatnya sebagai tantangan yang menggairahkan, peluang untuk merasakan kebebasan di tengah lautan yang luas. Mereka menyaksikan pemandangan yang sama, namun mengalami perasaan yang sangat berbeda. Begitulah kehidupan bekerja.
Peristiwa eksternal bersifat netral hanyalah kejadian yang berlalu sebagaimana adanya. Namun, makna yang kita berikan kepada kejadian tersebut menentukan bagaimana kita mengalaminya. Seorang yang kehilangan pekerjaannya bisa merasa hancur, menganggap dirinya gagal, dan tenggelam dalam keputusasaan. Namun, orang lain yang menghadapi situasi yang sama bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk menemukan jalan baru yang lebih bermakna. Bukan keadaan yang membuat seseorang menderita atau bahagia, melainkan bagaimana ia menafsirkan keadaan itu. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir yang membuat kita merasa menjadi korban keadaan. Kita melihat kegagalan sebagai akhir, bukan sebagai pembelajaran. Kita menganggap penolakan sebagai penghinaan, bukan sebagai penyaringan menuju sesuatu yang lebih baik. Tapi begitu kita mengubah sudut pandang, pengalaman kita pun berubah. Persepsi bukan sekadar cara kita melihat dunia, ia membentuk realitas yang kita jalani. Jika kita terus-menerus melihat hidup sebagai beban, kita akan merasa lelah dan terhimpit. Jika kita melihatnya sebagai perjalanan penuh pelajaran, kita akan lebih mudah bangkit dan berkembang. Jadi, ketika kehidupan tampak sulit, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ini benar-benar seburuk yang aku pikirkan, atau adakah cara lain untuk melihatnya? Karena terkadang, satu perubahan sudut pandang kecil bisa mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Bayangkan berdiri di depan sebuah lembah yang luas, lalu berteriak sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Suara yang keluar dari mulutmu akan kembali dalam bentuk gema, memantul dari bukit ke bukit sebelum akhirnya kembali kepadamu. Hidup bekerja dengan cara yang sama. Apa yang kita pancarkan, baik itu ketakutan, keraguan, keyakinan, atau rasa syukur, akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Jika kita hidup dalam ketakutan, kita akan menemukan lebih banyak alasan untuk takut. Kita menjadi waspada terhadap kegagalan, menghindari risiko, dan akhirnya terjebak dalam pola yang sama berulang kali. Sebaliknya, jika kita memancarkan keberanian dan kepercayaan diri, kehidupan akan mempertemukan kita dengan peluang, membuka jalan yang sebelumnya tampak tertutup. Bukan kebetulan jika orang yang selalu mengeluh merasa hidupnya semakin sulit. Keluhan adalah energi yang menegaskan keterbatasan, dan semakin kita mengulanginya, semakin nyata keterbatasan itu dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan seseorang yang memilih untuk bersyukur, ia tidak sekadar melihat sisi baik dalam hidupnya, tetapi juga mengundang lebih banyak hal baik untuk datang. Kehidupan tidak memberi apa yang kita inginkan begitu saja, tetapi merespons apa yang kita yakini dan lakukan secara konsisten. Seseorang yang meyakini bahwa dirinya berharga akan bertindak dengan keyakinan, dan dunia pun akan meresponsnya dengan penghormatan. Sebaliknya, seseorang yang merasa tidak layak akan menarik pengalaman yang memperkuat perasaan itu. Maka, pertanyaannya bukanlah, mengapa hidup memperlakukanku seperti ini, melainkan, apa yang sedang aku pancarkan ke dunia? Jika ingin hidup yang lebih baik, mulailah dengan memperbaiki energi yang kita bawa. Sebab, seperti gema yang kembali dari lembah, kehidupan akan selalu mengembalikan kepada kita apa yang kita kirimkan. Mengeluh terasa melegakan, seperti melepaskan beban yang menekan dada. Namun, seperti minum air laut untuk menghilangkan haus, semakin banyak kita melakukannya, semakin kita tenggelam dalam ketidakpuasan. Mengeluh tidak mengubah keadaan, tetapi justru memperkuat perasaan tak berdaya yang membuat kita semakin terjebak. Bayangkan dua orang berjalan di bawah hujan deras. Yang pertama menggerutu tentang cuaca buruk, meratapi nasib, dan merasa seolah dunia bersekongkol melawannya. Yang kedua menerima hujan sebagai bagian dari perjalanan, menyesuaikan langkahnya, dan mungkin bahkan menikmati kesejukan yang dibawanya. Kedua orang ini menghadapi keadaan yang sama, tetapi hanya satu yang tetap memiliki kendali atas dirinya sendiri. Mengeluh bukan hanya membuang energi, tetapi juga menjauhkan kita dari solusi. Ia menjadikan kita pasif, terperangkap dalam lingkaran keluhan yang berulang, tanpa pernah benar-benar mencari cara untuk keluar. Mereka yang sukses dalam hidup bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi kesulitan,
tetapi mereka yang memilih untuk menggunakan energi mereka untuk bertindak daripada meratapi keadaan. Setiap kali kita mengeluh, kita mengirim pesan ke alam bawah sadar bahwa kita adalah korban keadaan. Semakin kita mempercayai itu, semakin nyata perasaan tak berdaya yang kita rasakan. Sebaliknya, ketika kita berhenti mengeluh dan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan ini? Kita mulai mengambil kembali kendali atas hidup kita. Bukan berarti kita harus mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun, ada perbedaan antara mengenali kesulitan dan terjebak dalam keluhan. Hidup akan selalu menghadirkan tantangan, tetapi kita selalu memiliki pilihan, mengeluh dan terperangkap, atau bertindak dan melangkah maju. Semakin kita menolak kenyataan, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Hidup tidak berhenti hanya karena kita kecewa. Ia terus bergerak, tak peduli seberapa keras kita berharap keadaan berjalan sesuai keinginan. Seperti ombak di lautan, hidup memiliki arusnya sendiri. Kita bisa memilih untuk melawan dan tenggelam dalam kelelahan, atau menyesuaikan diri dan belajar mengapung di atasnya. Penolakan terhadap kenyataan adalah akar dari ketidakpuasan. Kita sering berharap dunia ini adil sesuai standar kita, orang-orang bertindak seperti yang kita inginkan, atau masa lalu bisa diubah. Namun, semua harapan itu tak lebih dari ilusi yang membuat kita terperangkap dalam frustrasi. Kenyataan tetaplah kenyataan, dan semakin kita melawannya, semakin besar perasaan sakit yang kita rasakan. Tapi menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Menerima adalah memahami bahwa hidup tidak berpihak, tetapi menawarkan pilihan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Daripada mengeluhkan jalan yang terhalang batu besar, kita bisa mencari cara untuk melewatinya, entah dengan memanjat, mengitari, atau bahkan menggali jalur baru. Sejarah penuh dengan kisah orang-orang yang menemukan kekuatan justru setelah mereka berhenti menolak dan mulai beradaptasi. Mereka yang menghadapi kegagalan tidak dengan kepahitan, tetapi dengan kebijaksanaan, akhirnya menemukan jalan menuju pertumbuhan. Mereka yang berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mencari celah di tengah keterbatasan, akhirnya menemukan kebebasan sejati. Hidup tidak akan berubah hanya karena kita menginginkannya. Tetapi, begitu kita mengubah cara kita melihat dan meresponsnya, kehidupan mulai membuka pintu-pintu yang sebelumnya tersembunyi. Kuncinya bukan dalam perlawanan, tetapi dalam keluasan. Semakin cepat kita belajar menari dengan irama kehidupan, semakin ringan langkah kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Banyak orang hidup seperti daun yang terbawa arus, bereaksi terhadap setiap kejadian tanpa menyadari bahwa mereka bisa menciptakan arah sendiri. Mereka marah ketika keadaan tak sesuai harapan, kecewa ketika impian tak segera terwujud, dan menyalahkan dunia atas penderitaan yang mereka alami. Tanpa sadar, mereka menyerahkan kendali hidupnya kepada keadaan. Namun, ada jalan lain, jalan di mana kita bukan sekadar penonton, melainkan pencipta. Perbedaannya terletak pada satu hal, kesadaran bahwa kita punya pilihan. Orang yang reaktif hidup dalam mode bertahan. Mereka menunggu sesuatu terjadi, lalu bereaksi secara impulsif, entah dengan amarah, kesedihan, atau keluhan. Jika cuaca buruk, mereka mengeluh. Jika seseorang bersikap tidak adil, mereka menyalahkan. Jika kegagalan datang, mereka merasa dunia tidak berpihak. Sebaliknya, orang yang kreatif bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan ini? Mereka tahu bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi mereka tetap berdaya karena fokus mereka bukan pada apa yang terjadi, melainkan pada bagaimana mereka merespons. Seorang yang reaktif melihat rintangan sebagai akhir, sementara yang kreatif melihatnya sebagai tantangan. Yang reaktif terjebak dalam pola pikir, mengapa ini terjadi padaku? Sementara yang kreatif bertanya, apa yang bisa aku pelajari? Bagaimana aku bisa mengubah situasi ini? Perubahan terbesar dalam hidup dimulai saat kita beralih dari hanya bereaksi terhadap keadaan menjadi menciptakan sesuatu darinya.
Kita berhenti membiarkan dunia luar menentukan kebahagiaan kita dan mulai membentuk kehidupan yang selaras dengan visi yang kita inginkan. Hidup bukan soal menunggu badai reda, tetapi belajar menari dalam hujan. Saat kita berhenti menyalahkan dan mulai bertanggung jawab, kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi arsitek kehidupan kita sendiri. Pernahkah kamu merasa bahwa hidup selalu memberimu pengalaman yang serupa? Seolah-olah pola yang sama terus berulang, kesulitan, kegagalan, atau bahkan keberuntungan yang datang silih berganti. Ini bukan sekadar kebetulan, hidup bekerja seperti gema, memantulkan kembali energi yang kita pancarkan. Pikiran, perasaan, dan keyakinan kita ibarat gelombang radio yang memancarkan frekuensi tertentu. Seperti stasiun radio yang hanya dapat menangkap siaran sesuai frekuensinya, kita pun menarik pengalaman yang selaras dengan energi yang kita bawa. Seseorang yang terus-menerus merasa sial akan tanpa sadar membuat keputusan yang memperkuat keyakinannya. Sebaliknya, mereka yang percaya bahwa hidup penuh peluang akan lebih mudah melihat celah dan jalan keluar dalam setiap situasi. Bayangkan seseorang yang takut gagal. Ketakutannya membuatnya ragu untuk mencoba, menahan diri dari mengambil kesempatan. Ketika akhirnya ia gagal, ia menganggap itu sebagai bukti bahwa dunia memang tak berpihak padanya. Padahal, yang terjadi bukanlah kehidupan yang kejam, melainkan pikirannya sendiri yang menciptakan realitas yang ia yakini. Sebaliknya, orang yang percaya pada pertumbuhan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Ketika menghadapi kegagalan, mereka tidak tenggelam dalam keputusasaan, tetapi bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Sikap ini membuat mereka terus maju, dan seiring waktu, kehidupan pun mulai membuka lebih banyak pintu bagi mereka. Hidup tidak memberi kita apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita yakini dan pancarkan secara konsisten. Jika ingin perubahan, mulailah dari dalam, dari cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Saat kita mengubah energi yang kita bawa, kita tidak hanya mengubah perspektif kita, tetapi juga realitas yang datang ke dalam hidup kita. Banyak orang menginginkan hidup yang lebih baik, tetapi tidak semua bersedia mengambil tanggung jawab atas perubahan itu. Mereka berharap dunia berubah lebih adil, orang-orang di sekitar mereka lebih pengertian, atau keadaan menjadi lebih menguntungkan. Namun, mereka lupa bahwa kehidupan tidak memberi kita apa yang kita inginkan. Ia memberi kita apa yang kita yakini dan lakukan secara konsisten. Perubahan sejati tidak datang dari menyalahkan keadaan, melainkan dari keberanian untuk bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah ini? Orang yang terus-menerus merasa sebagai korban hidup akan selalu menemukan alasan mengapa mereka tak bisa maju. Mereka menyalahkan masa lalu, keadaan ekonomi, atau orang-orang yang tidak mendukung mereka. Sebaliknya, mereka yang mengambil tanggung jawab memahami satu prinsip penting. Hidup adalah cerminan dari siapa kita. Jika ingin kehidupan yang lebih baik, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Jika ingin kebahagiaan, kita harus belajar menciptakan kebahagiaan dari dalam. Jika ingin kesuksesan, kita harus membangun pola pikir dan kebiasaan yang sejalan dengan kesuksesan. Orang-orang yang berhasil bukan mereka yang memiliki hidup sempurna, tetapi mereka yang memilih untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Ketika menghadapi kegagalan, mereka tidak bertanya, siapa yang harus disalahkan, tetapi apa yang bisa aku pelajari. Mereka memahami bahwa mereka mungkin tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi, tetapi mereka selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Tanggung jawab diri adalah kunci menuju kebebasan. Saat kita berhenti menunggu dunia berubah dan mulai bekerja dari dalam diri, kita menyadari bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Kita bukan korban keadaan, melainkan pencipta realitas kita sendiri. Perubahan tidak dimulai dari luar, ia dimulai dari kesadaran bahwa kendali atas hidup selalu ada di tangan kita. Hidup tidak menjanjikan perjalanan yang mudah. Cepat atau lambat, kita semua akan menghadapi ujian, kegagalan yang mengecewakan, kehilangan yang menyakitkan,
atau rintangan yang tampak tak teratasi. Namun, bukan ujian itu sendiri yang menentukan nasib kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Ada dua jenis manusia di dunia ini, mereka yang membiarkan kesulitan menghancurkan mereka dan mereka yang menggunakannya sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Orang pertama melihat tantangan sebagai alasan untuk menyerah. Mereka mengeluh, menyalahkan keadaan, dan merasa menjadi korban kehidupan. Namun, orang kedua memahami bahwa ujian bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk bertumbuh. Ketika menghadapi kegagalan, kita bisa memilih untuk mengutuk nasib atau bertanya, apa pelajaran yang bisa aku ambil? Saat kehilangan sesuatu yang berharga, kita bisa terjebak dalam kesedihan atau melihatnya sebagai kesempatan untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup. Orang-orang yang sukses dan bahagia bukan mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan, tetapi mereka yang mampu beradaptasi dan terus melangkah. Mereka mengerti bahwa mengeluh dan menyalahkan tidak mengubah kenyataan, sementara menerima dan bertindak adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup akan selalu menguji kita, tetapi kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih respons kita. Kita bisa tenggelam dalam kepahitan atau bangkit dengan kebijaksanaan. Kita bisa melihat kegagalan sebagai kutukan atau sebagai guru yang mengasah kekuatan kita. Pada akhirnya, hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Maka, ketika ujian datang, dan ia pasti akan datang, ingatlah satu hal. Di balik setiap kesulitan, ada peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh. Pilihan selalu ada di tangan kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.